Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Maba'at, kita akan belajar tentang pembelajaran tahfidz. Sekali lagi, mengajar dengan sadar. Semoga dengan ini langkah awal kita ingin anak didik yang baik, anak didik yang berkualitas melebihi kualitas kita. Niat yang baik ini kita semoga ketemu dengan ijabahnya Allah, sehingga kita memang betul menemukan besok anak-anak yang lebih hebat daripada kita. Dalam pembelajaran tahfidz kita akan bahas 4 hal. Pertama adalah definisi pembelajaran tahfidz. Jadi pembelajaran tahfidz adalah membimbing siswa untuk menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi bukan sekedar baik tapi juga benar. Bukan sekedar benar tapi tidak banyak alias tidak baik, ya bukan begitu. Tetapi menghafal Quran yang baik dan benar. Menghafal Al-Quran itu dipuji dalam Al-Quran. Jadi saya lupa bunyinya ya, tetapi intinya kalau sesuatu itu dipuji, maka perilaku itu tentu disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau disukai, maka itu sesuatu yang harus kita usahakan untuk kita miliki begitu. Meskipun sebenarnya kalau perintah umumnya Quran itu ya cuma difahami, kemudian dibaca dan seterusnya, ya tidak menghafalkan. Tetapi ini pujian. Nah, kenapa ini tidak secara eksplisit? Salah satu hikmahnya adalah ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan beban seluruh muslim. Jadi hanya golongan tertentu yang dia bisa hafal Quran, tidak semuanya harus hafal Quran. Tetapi memahami Quran itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, tahfidz itu proses. Jadi proses, jadi proses pembelajaran, kemudian pembelajarannya gitu ya, itu namanya tahfidz. Sementara kalau hifdz itu hasilnya. Jadi kalau ada taklim dan ta'alum, maka ta'limnya itu namanya tahfidz, pembelajarannya namanya tahfidz, tetapi ta'alum itu adalah learningnya, itu hasilnya adalah hifdz. Tahfidz adalah proses penguasaan Al-Quran, penyimpanannya dalam memori dan pengulangannya secara ghaibi. Jadi ada 3 logikanya. Jadi satu, menguasai dulu. Kalau kita nggak menguasai ya nggak mungkin nyimpen. Setelah menguasai maka disimpan dalam hafalan, dalam memori. Nah, setelah dikuasai maka kita mampu mengulang-ulang itu tanpa harus melihat bacaannya. Kemudian salah ini berarti ada satu yang saya buang. Oke, nggak apa-apa. Faktor mempermudah
hafal Quran. Jadi harusnya di 1, 2, yang nomor 3 itu adalah faktor pemudah atau pemudah menghafal Quran. Nah, para ahli mereka memberikan hal-hal yang menjadi faktor pemudah Quran. Pertama adalah kejelasan makna ayat. Semakin jelas makna ayat, maka semakin mudah dihafalkan. Karena kita ini menghafalkan sesuatu yang kita ngerti sama yang gak kita ngerti itu lebih mudah kita menghafalkan yang kita ngerti. Kemudian self listening atau tasmi' tadi, jadi sering mendengarkan sendirian. Yang ketiga kebugaran otak. Jadi otak ini kalau overload dengan informasi ya suruh ngafal berat. Yang kedua kalau otak ini lelah, nutrisinya kurang juga berat. Nah itu harus dijaga otak bugar. Kemudian usia, jadi anak kecil berbeda dengan dewasa. Meskipun tidak selalu yang dewasa itu nggak bisa ngafal Quran, tetapi dominannya kalau udah tua itu lebih sulit menghafal Quran. Yang selanjutnya adalah niat ya. Nah niat yang paling bagus itu adalah niat tasadduk lil walid alil walidah. Jadi kita bersedekah untuk orang tua kita, itu niat yang paling bagus. Nah insya Allah di situ ada pahala bagi orang tua, yang kemudian itu juga menjadi kemudahan bagi kita untuk menghafal Quran. Kemudian penggunaan hafalan. Jadi hafalan itu dipakai terus, dipakai dibaca, dipakai untuk sholat sunnah, kemudian dipakai untuk wiridan gitu ya. Jadi pagi wiridan gitu ya, itu pakai hafalan juga tidak salah kan gitu ya. Oke, jadi penggunaan itu istikhdamul mahfuz. Jadi yang dihafal itu kita pakai. Kemudian itqanul hifad, jadi hafalannya diperbagus. Kemudian variasi media itu juga kadang mempermudah kita. Jadi kalau hafal kan hanya dengerin aja, kadang berbeda dengan dengerin pas lihat. Atau dengerin dan lihat saja dengan ketemu orangnya kadang juga beda. Jadi itu variasi media. Nah, kemudian pengulangan, bahkan ulama mereka mengatakan bahwasanya al-hifdhu wa takrar. Al-hifdhu wa takrar. Jadi nggak ada rumusnya orang hafal tanpa ngulang-ulang gitu ya. Jadi namanya hafal ya harus ulang-ulang. Jadi teori apapun cara menghafal itu harus ada pengulangan. Mau dengan cara mendengarkan, mau dengan cara nulis, mau dengan pokoknya semua harus ada takrar. Karena tahfidz itu ya takrar itu. Kemudian reward itu dikasih hadiah. Nah, hadiah itu tidak harus bentuknya fisik gitu ya. Jadi kita yakin pahala Allah itu juga hadiah. Kita yakin Allah bakal jaga kita, itu juga hadiah. Kemudian menggunakan satu mushaf ya, jadi menghafal Quran bagusnya yang mushaf satu itu disepakati oleh para penghafal gitu ya. Kemudian pemilahan waktu, jadi cari waktu-waktu yang Anda fokusnya bagus. Nah baru kemudian di sisa-sisa itu dengan hanya ngulang-ulang saja. Terakhir adalah memvisualisasi materi sebelum menghafal. Jadi bayangkan dulu sebelum dihafal. Nah itu beberapa cara yang memudahkan untuk menghafal Quran. Kemudian kita bahas tentang metode. Nah di metode ini ada beberapa pembagian. Jadi berdasar dari sisi kemampuan siswa, metode itu ada dua. Satu talqin. Talqin itu bagi yang belum bisa baca Quran, jadi didikte saja gitu. Jadi talqin itu didikte. Dia nggak bisa baca sendiri ya, malah didikte gitu ya. Kalau didikte, nah itu ada dua, ada talqin fardhi atau talqin jama'i. Jadi dikte bareng-bareng atau talqin sendirian. Yang harus diperhatikan adalah jumlah siswanya sedikit. Kalau diktenya banyak biasanya kurang akurat hasilnya. Yang kedua, yang didiktekan ayat-ayat pendek. Jangan mendiktekan ayat Al-Baqarah yang paling panjang itu gitu ya. Nah itu yang kurang bagus. Kemudian yang kedua, setoran bagi yang sudah membaca. Jadi dari lihat kemampuan siswa udah bisa baca atau belum, jadi bagi jadi dua ini. Kemudian dari sisi yang dihafal, maka kita bisa menghafal kuli penuh. Jadi menghafal penuh. Jadi satu halaman penuh, satu hizb penuh, satu surat penuh, satu juz penuh gitu ya. Itu kuli.
Yang kedua ada hafalan bagian juz'i. Jadi itu bisa misalkan satu halaman dibagi menjadi per baris, atau per 5 baris, atau per 7 baris gitu ya. Satu surat dibagi 5 baris. Atau 3 ayat, 4 ayat dan seterusnya gitu ya. Kemudian kombinasi itu ya penuh plus tadi dipotong-potong tadi. Nah ini contoh-contoh metode yang bisa dipakai. Kemudian ada menghapus bertahap, jadi ditulis di papan tulis atau mungkin dibuatkan PPT begitu ya. Nah setelah itu kemudian kita kasih penuhnya, kemudian repan sendiri dihapus, kemudian nanti dimunculkan lagi, kemudian tengahnya dihapus, dimunculkan lagi. Itu namanya kalau bahasa Arab mahwit tadriji, jadi menghapus bertahap. Nah kemudian hafalan periodik itu artinya tidak sekaligus, jadi hafal satu istirahat, kemudian ditambah lagi dan seterusnya. Oke. Di sisi kelompok kita mengenal 3 metode. Jadi ada yang fardhi, ada yang jama'i, ada yang sendirian, ada yang bareng-bareng, atau kombinasi gitu ya. Barengan dulu, kemudian dicek satu-satu, kemudian barengan lagi gitu ya. Itu metode dari sisi kelompok. Kemudian dari sisi tahapan pembelajaran sebenarnya sama. Semua tahapan pembelajaran ya isinya 3, persiapan, penyajian, kemudian evaluasi. Yang beda itu biasanya ya di penyajiannya itu pakai apa. Jadi kalau di sini penyajiannya satu, menjelaskan identitas materi hafalan. Jadi kita ini menghafalkan apa, misalkan surat Quraisy itu harus dijelaskan dulu. Penjelasan secara global saja, tidak perlu detail. Kalau perlu menyangkut ulumul Qur'annya di situ gitu. Kemudian memberi contoh menghafal, jadi ila fi Quraisy ya, itu dikasih contoh gitu ya sampai ayat terakhir. Nah baru setelah itu membaca bareng-bareng, itu pakai jama'i. Nah setelah itu biarkan mereka membaca fardhi secara somit, secara lirih, untuk memasukkan hafalan itu ke dalam diri mereka, ke diri siswa begitu ya, mengidentifikasi kata-kata sulit. Kemudian kita misalkan kita tanya siapa yang sudah hafal, kira-kira yang sulit katanya apa, cara membacanya, kemudian kita ajarkan. Kemudian memungkinkan, kemudian mendengarkan, kemudian memaknai. Nah bedanya di kita kadang menghafal tanpa memaknai. Tapi kalau di tradisi Arab, ini saya ambil referensinya dari buku Arab, mereka tetap dikasih makna. Loh, bukankah Quran bahasa Arab? Iya, Quran bahasa Arab, tetapi faktanya mereka harus dimaknai karena rata-rata mereka menggunakan bahasa pasaran, bahasa amiyah gitu. Mereka sebut begitu, lughah suqiyah walaysa lughah fusha, begitu kata orang Arab. Ya, moga-moga ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.